dari Universitas Trunojoyo Madura ingin mempresentasikan analisis aktivitas operasional. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampun mata kuliah analisis laporan keuangan, kepada Bapak Dr. Sultan Syah SE AK MM AK CH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas operasional. Apa itu analisis aktivitas operasional? Analisis aktivitas operasional merupakan komponen krusial dalam operasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Melalui analisis ini, para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman tentang operasional dan potensi dari suatu perusahaan untuk menciptakan keuntungan dalam kinerja. Dalam aspek-aspek di atas tersebut, menciptakan dan memperolehkan seperti laba usaha, penjualan bersih, beban operasi, dan pengukuran laba menjadi fokus utama dalam pengukur kondisi konvensional dalam suatu perusahaan. Analisis aktivitas operasional juga mencangkup aspek-aspek yang lebih mendapatkan komprehensif terhadap pekerja, seperti beban tangguhan, beban peranti lunak komputer, serta komponen konvensional kinerja. Nah, pengertian dan peran laba usaha dalam kinerja perusahaan. Laba juga dikenal sebagai operating profit atau income from operation, merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas utamanya setelah dikurangi dengan beban operasional seperti biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya administrasi. Laba usaha mencerminkan hasil kinerja inti dari suatu perusahaan, memperhitungkan elemen-elemen operasional seperti pendapatan bunga, beban bunga, dan pajak. Dalam konteks kinerja perusahaan, laba usaha memiliki peran penting karena menunjukkan efisien operasional perusahaan dengan meningkatnya laba usaha. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi tentang laba usaha. Faktor laba usaha juga memengaruhi tentang faktor internal dan eksternal secara langsung terkait dengan aktivitas operasional. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mengaruhi laba usaha. Pendapatan penjualan merupakan faktor utama dalam menentukan laba usaha. Semakin tinggi penghasilan dihasilkan oleh penjualan jasa atau produk, semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh laba usaha yang lebih tinggi. Penurunan penjualan lebih baik karena kondisi pasar. Nah, di sini saya akan memberitahukan tentang metode perhitungan penjualan bersih. Perhitungan penjualan bersih adalah menggunakan rumus. Apa itu rumusnya? Penjualan bersih sama dengan penjualan bruto atau potongan harga ditambah retur penjualan ditambah diskon penjualan. Berbagai komponen tersebut dijelaskan bahwa penjualan bruto ini adalah total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari semua penjualan sebelum menyesuaikan untuk mengurangi seperti diskon, potongan harga, dan retur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan jualan bersih. Perhitungan penjualan bersih adalah menggunakan rumus berikut. Penjualan bersih sama dengan penjualan bruto dikurangi potongan harga ditambah returan penjualan ditambah diskon penjualan. Sebagai komponen tersebut dijelaskan bahwa di sini penjualan bruto ini adalah total pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan dari semua penjualan sebelum penyesuaian untuk mengurangi seperti diskon atau potongan harga dengan retur. Potongan harga yang diberikan kepada pelanggan dalam
situasi tertentu seperti volume pembelian besar atau promosi khusus atau mengurangi total pendapatan dari penjualan bruto. Retur penjualan. Apa itu retur penjualan? Returan penjualan adalah pengembalian barang yang dilakukan oleh pelanggan karena berbagai alasan seperti produk cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Returan ini mengurangi jumlah total penjualan yang diterima dari suatu perusahaan. Diskon. Diskon adalah penjual yang diberikan untuk pembayaran yang dilakukan oleh lebih dari awal atau dalam rangka promosi. Diskon ini mengurangi jumlah pendapatan untuk satu perusahaan yang sumber dari penjualan. Cara perhitungan penjualan bersih adalah perusahaan dapat lebih akurat atau mengevaluasi pendapatan yang dapat diandalkan dari operasinya karena suatu perusahaan yang relevan telah diperhitungkan. Penjualan bersih yang tinggi menunjukkan kinerja penjualan baik dan manajemen yang efektif terdapat mengurangi penjualan, sementara penjualan bersih yang rendah dapat mengindikasikan masalah dengan potongan harga yang lebih berlebihan atau ngembaliin barang yang lebih tinggi atau diskon yang lebih besar. Dalam proses pengukuran laba, perhatikan khusus perlu diberikan kepada pos-pos yang tidak berulang yang dapat secara signifikan memengaruhi hasil akhir jika tidak diakui dengan tepat. Pengakuan pendapatan dan analisis dampaknya juga menjadi faktor krusial dalam memahami bagaimana pendapatan dicatat dan mengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Beban penjualan. Apa beban penjualan? Beban penjualan adalah biaya yang terkait dengan upaya perusahaan untuk memasarkan dan menjual produknya. Contohnya termasuk gaji, staf penjualan, biaya iklan, promosi, transportasi, produk pelanggan, dan lain. Pengaruh beban operasi terhadap laba. Apa saja pengaruh beban operasi terhadap laba? Beban operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap laba usaha karena beban ini harus dikurangi dari penjualan bersih untuk menghasilkan laba operasi. Jika beban operasi meningkat tanpa diimbangi oleh peningkatan penjualan bersih, maka laba usaha akan menurun. Oleh karena itu, signifikan dalam mengelola beban operasi sangat penting untuk mempertahankan peningkatan laba usaha. Pengukuran laba. Apa itu pengukuran laba? Pengukuran laba adalah dan referensi dalam akuntansi adalah pengukuran dan proses penghitungan laba yang telah ditentukan atau pendapatan bersih yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laba dihitung atau sebagai selisih antara penghasilan yang diperoleh serta sebuah dana atau beban yang digunakan perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengukuran laba serta kelebihan dan kekurangannya, yaitu ada 5 macam. 1. Metode akural. Metode akural adalah metode kekurangan laba yang mengakui pendapatan dan beban pada saat transaksi terjadi, lepas dari kapan uang tunai diterima atau dibayar. Dalam metode ini mendapatkan dan diakui ketika barang atau jasa telah diberikan pada konsumen, serta beban diakui ketika kewajiban harus membayar muncul meskipun pembayaran belum dilakukan. Metode kas mengukur laba dengan mencatat pendapatan hanya ketika uang tunai diterima dan mengakui beban hanya saat pembayaran dilakukan. Metode ini lebih sederhana dan banyak digunakan oleh perusahaan kecil atau individu yang tidak memerlukan pencatatan rumit. Metode laba kotor. Metode laba kotor adalah implikasi dalam jangka perhitungan laba. Metode laba kotor diimplementasikan dalam jangka menghitungan laba perusahaan dengan mengurangi biaya dari penjualan atau produk barang dari pendapatan yang dihasilkan. Untuk fokus utama metode ini adalah mengukur laba dari aktivitas utama bisnis sebelum memperhitungkan beban operasional lainnya.
Kelebihan metode ini adalah dapat memberikan gambaran yang cepat dan jelas tentang berapa efektifnya perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Metode laba operasi. Metode laba operasi berfungsi kepada menghitung keuntungan dari kegiatan utama perusahaan setelah dikurangi biaya operasional seperti sewa, utilitas, dan gaji. Metode ini dapat memperhitungkan pendapatan atau beban non-operasional seperti bunga dan pajak. Kelebihan metode ini tersebut menyajikan gambaran lebih jelas mengenai efisienal perusahaan menjalankan operasi, lebih ke intinya yang sangat penting bagi manajemen dan membuat keputusan strategi terkait operasi bisnis tersebut. Metode POS. Metode POS berikut yang tidak terulang dalam akuntansi berujuk pada perdagangan atau peristiwa tidak bisa atau tidak sering terjadi. Contohnya, POS luar biasa. Laporan keuangan berisi postingan yang tidak berulang atau jarang terjadi sama operasi bisnis reguler, tetapi memiliki kualitas yang tidak biasa dan tidak terkait dengan kegiatan rutin perusahaan. Biasanya artikel ini merupakan hasil dari peristiwa atau transaksi yang terjadi di luar transaksi ional perusahaan. Analisis dampak pengakuan terhadap pendapatan memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dengan cara tidak langsung ataupun berikut adalah ada 5 macam. 1. Memengaruhi pada laba rugi karena pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan bukan pada saat diterima. Pengakuan dapat yang akurat membantu meningkatkan laba rugi berusaha dengan memberikan gambaran kinerja yang bisnis lebih baik atau akurat. 2. Yang memengaruhi pada kinerja keuangan dapat menyajikan penjelasan secara lebih rileks mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat investor, kreditor, dan pihak lainnya membantukan informasi keuangan yang tepat. Maka pengakuan pendapatan sering terjadi dengan aturan akuntansi sangatlah penting. Selain itu, karena mereka memiliki informasi atau pendapatan yang lebih secara akurat. Pengaruh pada pajak penghasilan. Pengakuan pendapatan yang sesuai dengan standar akuntansi berdampak pada kewajiban pajak pendapatan utama dari bisnis karena memungkinkan pengakuan pendapatan secara cepat hingga menurunkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih setelah pajak. 4. Memengaruhi pada shareholder volume. Penilaian saham atau perusahaan dapat dipengaruhi secara positif dan pengakuan pendapatan yang tepat karena investor lebih cenderung membeli saham dan bisnis yang memiliki kinerja keuangan yang akurat dan konsisten. Yang kelima yaitu memengaruhi pada manajemen risiko. Pengakuan pendapatan yang bersesuai standar akuntansi membantu manajemen dalam mengintegrasi risiko karena data yang akurat kemungkinan manajemen membuat pilihan yang lebih baik tentang strategi bisnis atau mengelola sumber daya sehingga mengurangi risiko. Pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif adalah suatu konsep dalam suatu akuntansi yang cukup mencakup semua jenis pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan. Tidak hanya pendapatan bersih yang diakui secara tradisional. Berikut adalah penjelasan tentang pendapatan komprehensif. Dari pendapatan komprehensif juga dikenal sebagai total perubahan ekuitas yang tidak berhubungan dengan pemilik, adalah jumlah dari pendapatan bersih perusahaan dan pendapatan lainnya, merupakan perubahan kekayaan bersih selama periode waktu tertentu yang berasal dari sumber bukan pemilik. Komponen pendapatan komprehensif. Pendapatan lain-lain
mencangkup pendapatan yang belum realisasi seperti perubahan nilai aset, evaluasi aset, perubahan dalam imbalan kerja, imbalan pasti berubah dalam nilai yang wajar, investasi tersedia untuk dijual, serta perubahan lainnya yang tidak termasuk dalam laba bersih. Pendapatan bersih diartikan sebagai pendapatan telah direalisasi dan diukur berdasarkan nilai wajar manfaat diterima waktu yang tertentu. Nah, manfaat pendapatan komprehensif melalui laba serta kerugian yang belum dilaksanakan. Pendapatan komprehensif menawarkan pendapatan lebih komprehensif mengenai nilai perusahaan secara keseluruhan, membantu memangku kepentingan dalam memahami prospek keuangan investasi mereka. Kesimpulan dari aktivitas koperasi memainkan peran vital dan menilai kesehatan finansial dan keputusan hukum satu perusahaan. Laba usaha yang mencerminkan aktivitas operasional berbentuk dari interaksi antara penjual bersih dan beban operasi. Penjualan bersih setelah mengurangi potongan memberikan gambaran yang nyata terhadap perusahaan. Sementara itu, beban operasi mencangkup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Dalam proses pengukuran laba, perhatikan khusus perlu diberikan pada pos-pos yang tidak berulang yang secara tidak divisikan. Itu dapat mengaruhi akhir-akhir dari suatu perusahaan. Yang tepat kita cari pos yang tepat dalam memenuhi atau mencangkup satu perusahaan yang menjadi faktor yang krusial dalam memahami dan memenuhi keuangan dan laporan keuangan secara operasional. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.